Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Joshua Martua Ferry Nababan dengan NIM 18071247006. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BNC makanan dengan usaha roti bakar. Yang pertama, pemicu dan tujuan mengembangkan usaha roti bakar. Dengan masa pandemi sekarang ini, orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, baik itu melalui rasa kehigienisan maupun ketersediaan sebagian masyarakat kelas bawah. Memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan yang murah. Maka dari itu, kami berupaya membuat makanan dengan rasa yang enak, gizi yang memadai, dan memiliki varian dengan cita rasa kampung halaman. Dengan mementingkan kalori yang rendah dan gizi yang lengkap. Hal pertama yang memicu kami ingin mendirikan usaha ini adalah karena salah satu teman kami yang terdampak oleh adanya COVID-19 dan menyebabkan kuliah dilakukan secara daring. Dan maka dari itu, kami ingin membuat makanan yang mudah diakses secara online, menyenangkan, dan praktis. Lalu jenis usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Adapun kuliner yang disediakan merupakan kuliner modern dengan rasa tradisional dengan memiliki rasa yang kami miliki. Dan fokus utama kami di sini adalah gizi yang lengkap dan memadai. Lalu segmentasi, targeting, dan positioning dalam usaha. Segmentasi mahasiswa, adat, dan masyarakat sekitar yang mungkin ingin mencari kuliner modern dengan rasa tradisional dan juga kaya akan gizi. Lalu menargetkan mahasiswa yang masih berada di Pekanbaru dan sekitarnya, karena di tengah masa pandemi ini, sakit menjadi hal yang lebih serius ketimbang biasanya. Dan upaya mencegah tubuh terserang sakit adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi dapan gizi. Positifnya, dikarenakan outlet di fisik dekat Unri, dan penyediaan dapat juga dilihat secara online yang berada di Kota Pekanbaru, yang terdiri dari beberapa kampus besar seperti Unri, UIN, UIR, dan UMBRI. Lalu pelanggan potensial dalam usaha. Pelanggannya adalah mahasiswa di sekitar Kota Pekanbaru yang terdampak pandemi sehingga mengharuskan mencari opsi diet yang sehat, murah, dan bergizi. Karena salah satu kecemasan pemerintah adalah stunting, dari mana hal ini ialah akan kekurangan gizi yang menghambat pertumbuhan, dan pada mahasiswa kekurangan gizi tentu akan menghambat efektivitas dan produktivitas mereka. Keunggulan produk atau jasa. Yang pertama, dijalankan oleh mahasiswa, sehingga mudah menyebarluaskan alat-alat promosi dari mitra kuliah yang lain. Yang kedua, pelanggan yang diberikan dengan sistem pendekatan kekeluargaan. Yang ketiga, proses pengerjaan sampai ke tangan pelanggan dilakukan secara terkontrol, baik dari pemilihan bahan dan pembuatan rotinya itu sendiri. Lalu bahan baku dan alat bantu yang dibutuhkan, yaitu gerobak, yang kedua kompor, yang ketiga tabung gas 3 kilo, lalu plat pengpanggangan, spatula, pisau dan garpu potong, stoples, lap tangan, kotak sampah dan ember, bola lampu, kabel saklar lampu, merek usaha atau banner, sewa listrik per bulan, kertas minyak, staples dan isinya, roti, coklat, susu, margarin, keju, kacang, selai, tiramisu, nanas, strawberry, blueberry, srikaya. Lalu strategi dalam usaha roti bakar ini. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara melihat kebutuhan tren yang diminati oleh masyarakat. Karena perkembangan zaman, maka promosi dilakukan secara online, seperti media sosial dan marketplace lainnya. Lalu peran yang dilakukan mitra usaha. Dalam menjalankan usaha bisnis roti bakar ini, kita dapat membangun kerjasama dengan GoFood,
dan GrabFood yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat. Roti bakar ini dapat dibeli melalui online sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli roti bakar ini. Target masing-masing anggota tim. Yang pertama yaitu target ketua tim. Proyek dapat berjalan secara lancar, kinerja perusahaan meningkat, dan tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua, target peak produksi. Pekerjaan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, target peak pemasaran. Omset yang diperoleh sesuai dengan target tahunan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir yaitu target peak sumber daya. Kinerja karyawan meningkat. Baik, sekianlah presentasi dari BNC, usaha yang saya lakukan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.